cara mengatasi karat daun, Pak. Cara mengatasi karat daun di tanaman kelapa sawit ini ya. Biasanya ya ini kemarin menjadi bahasan menarik juga ini Pak Planters ya. Jadi karat daun di tanaman kelapa sawit kalau di tempat kami memang itu belum menjadi topik yang hangat untuk dikendalikan ya, karena beberapa kali kita tanyakan kepada konsultan kita ya, karat daun itu sebenarnya kalau dari versi kami, nanti di versi Pak Paus bisa juga ditanya, diberi pendapatnya ya. Kalau dari versi kami itu tidak terlalu mengganggu terkait dengan fotosintetis, artinya tidak terlalu mengganggu terhadap produktivitas gitu ya. Jadi di tempat kami itu belum dikendalikan karena pun serangannya itu masih hanya 2 pokok dari pinggir jalan dan itu masih di pelepah-pelepah bawah, belum sampai dia pelepah 17 ke atas terserangnya. Itu disebabkan penyebabnya mungkin karena debu ya, misalkan ini hujan debu itu ada di tanaman, lengket dia mengakibatkan karat daun. Penyebab utama itu dari alga symptoms. Jadi kalau pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara penyemprotan tembagasida atau tembagasida kalau nggak salah ya, itu disemprotkan pada tanaman. Silakan Pak Os. Ayo Pak Os, saya bukan Os ini. Sorry, Pak Planters. Iya. Ya, jadi bicara karat daun ya memang benar. Jadi sekarang ini pun kami juga mulai merancang untuk threshold, batas ambang batas dari karat daun. Karena di beberapa areal mungkin case-nya di tempat Pak Hos belum nyampe ke pelepah 17 ke atas kan. Case di tempat kami ada di beberapa areal yang sudah nyampe ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga bingung penyebab dari alga ini karena ya contoh kalau bicara dia karena debu ya kan, itu di areal-areal yang memang latrit tapi tidak terserang, padahal di situ areal yang memang ada imbas dari pasang surut kan, nggak ada terserang dari alga. Tapi di areal yang pasir yang debunya sangat sedikit tapi dia ada terserang alga. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis alga ini dia ada 2. Itu kalau symptoms itu bukan namanya Pak symptoms itu penyakitnya, itu bahasa Inggrisnya. Ya, makanya dibilang symptoms alga. Penyebabnya dari alga gitu, alga symptoms gitu kan. Alga itu salah satunya Cipelarus. Nah, setahu saya itulah Cipelarus apa gitu. Yang satu lagi dari S. Nah, 2 alga ini berbeda. Yang paling bahaya itu dia yang sifatnya parasitoid atau parasitistik. Nah, itu kalau kita cara menandainya, dia kan ada 2 nih, yang saprofitistik dan parasitistik. Kalau yang saprofitistik kita cukup lap aja, dia itu udah hilang. Mungkin di situ nggak berpengaruh terhadap klorofil. Cuman kenapa dia bisa berpengaruh? Karena dia menutup bagian dari daun yang berfungsi untuk menyerap intensitas cahaya. Itu yang saprofitistik. Tapi kalau yang parasitistik dia sudah menembus ke klorofil daun. Kita lap itu juga cukup susah dia. Di situ sangat berpengaruh dan itu pun menular. Nah, makanya kami lagi menyusun batas thresholdnya di pelepah keberapa. Terus persentase tingkat serangan itu kan agak berbeda dengan serangan hama kan, karena alga itu dia sistemnya menyebar. Dan bahkan pun bukan mulai, kalau Pak Os tadi cuman dari mungkin 5 pokok dari pinggir jalan, kami sudah sampai ke dalam dia Pak. Itu dia sampai ke tengah, makanya di situ yang perlu penanganan serius. Makanya kemarin kan saya mau kontak Bapak kan, untuk treatmentnya kan kami mau identifikasi jenis spesiesnya, kena kemana dia, dan treatmentnya berbeda. Tapi untuk saat ini masih pakai tembaga oksida itu. Oke.